Shalom, selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan untuk hari Jumat tanggal 12 September 2025. Amang Inang, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita di hari ini, mari kita isi diri kita terlebih dahulu dengan mendengarkan renungan harian. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami boleh bangkit dari istirahat kami tadi malam di dalam kondisi baik. Sebentar Tuhan, sebelum kami menjalani ragam aktivitas kami mau diisi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun, menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini didasarkan pada Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, beginilah firman Tuhan Allah. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah firman Tuhan kita. Amang Inang dan saudara-saudariku terkasih, tentu di dalam kehidupan kita masing-masing ada banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk bersuka cita. Mungkin ketika kita baru mencapai jabatan tertentu, ketika kita boleh melewati target, ketika kita boleh mendapatkan barang baru, ketika kita boleh mencapai posisi tertentu, itu menjadi alasan-alasan bagi kita untuk bersuka cita. Ada banyak sekali hal-hal di tengah-tengah dunia kita masing-masing yang bisa menjadi alasan atau dasar kita bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita, Amang Inang dan saudara-saudariku. Demikian juga di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Lukas 10 ayat 20, di sini kita boleh lihat bahwa para murid memiliki alasan atau dasar bersukacita oleh karena mereka telah berhasil menaklukkan setan-setan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa para murid ini yang adalah berjumlah 70 orang, kalau kita lihat pada bagian awal Lukas 10 ini, sesungguhnya adalah murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang dimana nantinya Yesus akan berkunjung ke sana. Para murid ini diutus untuk mendahului Yesus, untuk terlebih dahulu mengabarkan Yesus di tengah-tengah pelayanan mereka. Bukan hanya mengabarkan tentang Yesus,
tetapi para murid juga dibekali oleh berbagai-bagai kemampuan. Mulai dari misalnya menyembuhkan orang sakit, hingga sampai pada poin yang tadi itu. Mereka bisa mengusir setan atau menaklukkan setan-setan. Seketika saat mereka kembali dan berjumpa dengan Yesus, mereka mengungkapkan rasa sukacitanya, mereka mengungkapkan rasa bahagianya, yaitu oleh karena mereka telah berhasil menaklukkan para setan-setan. Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Saat kita boleh mengalahkan kuasa jahat, saat kita boleh mengalahkan para setan-setan, ini adalah sebuah pencapaian yang tentunya luar biasa, apalagi sebagai murid Yesus. Tetapi menariknya Amang Inang, kalau kita perhatikan, saat para murid ini berjumpa dengan Yesus, alih-alih Yesus mengafirmasi rasa sukacita mereka, alih-alih Yesus menyetujui rasa bahagia mereka oleh karena mereka boleh mengusir atau menaklukkan para setan-setan, Yesus justru memberikan jawaban yang sebaliknya. Di dalam ayat 20 dikatakan, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Rejoice, berbahagialah, bukan karena kamu para murid telah berhasil menaklukkan roh-roh jahat itu, tetapi karena namamu terdaftar di sorga. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, tentu ini adalah sebuah hal yang menarik. Yesus justru berbeda pandangan dengan para murid. Alih-alih Yesus menyetujui apa yang dikatakan oleh para murid, ia justru memberikan pandangan yang berbeda, bahwa bukan karena menaklukkan, tetapi justru karena nama kita terdaftar di kerajaan surga. Amang Inang dan saudara-saudariku, bukan berarti di sini kita mau diperlihatkan bahwa Yesus tidak senang para murid boleh menaklukkan para setan. Bukan Yesus tidak suka bahwa para murid boleh mengalahkan kuasa kejahatan, tidak. Tetapi di dalam poin ini yang hendak diperlihatkan adalah jangan sampai para murid mengalami kesesatan pemahaman, alih-alih kasih karunia itu yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih penting adalah saat nama mereka terdaftar di surga, bukan justru saat mereka boleh melakukan hal-hal praktis tadi. Yesus hendak menggeser paradigma berpikir para murid, bahwa karunia itu terletak bukan pada saat mereka boleh mengusir para setan, bukan terletak pada saat mereka boleh menaklukkan kuasa jahat, tidak. Tetapi karunia itu bagi para murid, kita semua orang-orang percaya, adalah terletak saat nama kita terdaftar di kerajaan surga. Saat saya dan juga Amang Inang dan saudara-saudariku diakui oleh Tuhan. Saat nama kita tercatat menjadi pewaris dan anggota dari kerajaan surga. Inilah karunia yang diberikan Yesus yang paling penting untuk para murid. Bukan saat kita boleh mengusir atau menaklukkan kuasa jahat, tidak. Bukan saat kita boleh menyembuhkan orang-orang sakit, tidak. Tetapi karunia yang paling penting, grace, anugerah dari Tuhan, adalah bagi kita para murid saat kita boleh tercatat nama kita dan diakui oleh Yesus serta Allah Bapa menjadi bagian dari kerajaan sorga. Amang Inang dan saudara-saudariku, bukankah hal ini juga yang sering sekali menjadi perdebatan, menjadi pertentangan, menjadi alasan untuk
pecah atau bertikai saat karunia-karunia yang praktis ini menjadi keutamaan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Di Korintus misalnya kita boleh lihat bagaimana antara satu murid dengan murid lain bertentang karena merasa karunia yang ada pada mereka jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada karunia murid lainnya. Tetapi bahkan Paulus mengatakan karunia-karunia itu adalah percuma bila mana tidak ada kasih di antara para murid. Percuma kalau seandainya kita amang-inang boleh menaklukkan kuasa jahat. Percuma amang-inang saat kita boleh menyembuhkan orang sakit. Percuma amang-inang kalau di saat kita boleh pandai marjamitas, bagus suara kita memuji Tuhan dalam song leader, sebagai song leader. Percuma adalah saat kita mampu menjabarkan Alkitab dengan begitu panjang dan lebar jika kita tidak diakui oleh Allah dan nama kita tidak terdaftar di dalam kerajaan-Nya. Anugerah paling besar bagi para murid adalah diakui oleh gurunya. Anugerah yang terbesar bagi kita, para pengikut Yesus, adalah saat nama kita tertulis di surga. Nama kita diakui dan diterima di kerajaan Allah. Ini adalah anugerah paling besar. Untuk itu, inilah yang menjadi alasan mengapa menurut Yesus, ini yang menjadi alasan yang paling benar kita perlu berbahagia. Bukan karena kita bisa menaklukkan kuasa jahat, bukan karena kita bisa menyembuhkan orang sakit, bukan karena kita bisa pandai marjamita ataupun pandai suara kita dalam menyanyikan lagu-lagu kidung pujian, tetapi adalah saat kita terdaftar dan diakui sebagai anggota pewaris kerajaan surga. Itulah alasan paling penting bagi kita untuk berbahagia. Karena sering sekali amang-inang kita juga perlu mengakui dikala para murid, dikala orang-orang Kristen memiliki karunia-karunia tadi, sering sekali jatuh kepada kesombongan rohani. Merasa karena dia misalnya pandai marjamita, dia merasa dirinya sudah begitu hebat. Saat ia bisa menyembuhkan orang sakit, dia merasa dirinya yang paling mulia. Saat ia boleh mengusir roh-roh jahat, ia merasa dirinya paling hebat. Padahal Tuhan tidak suka yang begitu. Untuk itu amang-inang, mari kita lihat bahwa ternyata kebahagiaan yang paling utama bagi kita para murid, bagi kita orang-orang pengikut Yesus adalah saat kita diakui dan diterima olehnya di tengah-tengah kerajaan Allah. Untuk itu amang-inang dan saudara-saudariku, sebagai bagian daripada anggota kerajaan Allah, sebagai bagian dari orang-orang yang telah diakui dan yang sah untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, maka kita pun harus mencerminkan diri kita sebagai pewaris kerajaan Allah itu. Memang betul, kita belum berada di surga, kita masih berada di dunia. Tetapi sebagai orang-orang yang telah diakui oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah mendengar bahwa kita adalah pewaris, anggota yang terdaftar secara sah, maka kita perlu menunjukkan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun kita bekerja hari ini, marilah kita bekerja sebagai anggota kerajaan Allah. Kalaupun kita berkegiatan hari ini, marilah kita berkegiatan dan menunjukkan bagaimana representasi kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Tentu dalam hal ini amang-inang dan saudara-saudariku, kita perlu melakukan hal-hal yang Allah kehendaki, yang Allah sukai di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan malah justru kita melakukan kecurangan, ketidakadilan, kejahatan. Tidak. Pewaris kerajaan Allah tidak melakukan hal-hal itu. Tetapi sebagai anggota pewaris kerajaan Allah
yang mensyukuri bahwa dirinya terdaftar dan berbahagia oleh karena itu, maka kita hendaklah menjalani kehidupan di hari ini dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita, penuh kebaikan, dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Kalaupun kita hari ini bekerja sebagai bagian daripada pemerintah, aparat pemerintah, kita boleh lakukan pekerjaan kita sebagai aparat pemerintah yang adalah anggota kerajaan Allah. Kalaupun kita bekerja hari ini sebagai pedagang, maka kita berdagang sebagai anggota kerajaan Allah. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Supaya ini menunjukkan bahwa kita betul-betul bahagia karena kita telah dijanjikan dan nama kita telah terdaftar sebagai anggota kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah menyapa kami bahwa kebahagiaan yang sejati yang terbesar bagi kami adalah saat kami mengetahui nama kami terdaftar di dalam kerajaan-Mu. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami senantiasa agar kami boleh tetap mensyukuri itu. Kami boleh bersukacita oleh karena itu, dan kami boleh berbahagia, dan itu menjadi kebahagiaan terbesar bagi kami. Bukan karena karunia-karunia teknis, bukan karena karunia-karunia yang bersifat praktis, tetapi Tuhan, kebahagiaan sejati bagi kami para umat-Mu, yaitu saat kami Engkau akui, saat kami Engkau terima, saat kami Engkau persilakan menjadi anggota pewaris kerajaan Allah, menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan, berkati hati kami, berkati diri kami, berkati kami Tuhan yang hendak bekerja, bersekolah, berkegiatan di hari ini, agar kami pun boleh menunjukkan di tengah-tengah kehidupan kami di hari ini khususnya bahwa kami adalah anggota pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.